So the next thing is kita masuk ke bagian bagaimana cara membuat filenya. Mungkin bertanya-tanya bagaimana cara membuat file dan kita melihat hasilnya. Nah, di sebelah kiri di sini ada klik file ya, teman-teman, di sini new file. Lalu kalian tulis. Nah, kenapa sih kita harus tulis index? Kenapa nggak harus tulis kayak kenapa nggak tulis rumah.html? Itu ada alasannya kenapa kita harus pakai tulisan index. Tapi untuk hari ini kita coba bikin dulu menggunakan yang namanya home.html. Nah, setelah filenya sudah terbuat, kita membuat yang namanya kerangkanya terlebih dahulu, teman-teman. HTML itu bukan berarti bahasa pemrograman. HTML itu adalah kerangka untuk membuat web. Yang pertama adalah kita pasti panggil yang namanya HTML. Tulis HTML di sini, teman-teman. Nah, di sini HTML-nya kita sudah selesai dibuat. Tapi ada cara yang lebih simple ketika kalian memulai coding. Jadi nggak cuma tulis manual seperti ini, tapi kalian bisa langsung tulis apa yang kalian mau. HTML. Selesai. Klik apa sih? Boleh HTML habis itu klik enter atau HTML klik tab. Di dalam HTML ada apa aja? Ada dua bagian, teman-teman. Yang pertama adalah kepala. Kita enter. Yang kedua adalah badan. Nah, di sini di bagian kepala, kalian akan menemukan bagaimana caranya menambah yang tulisan di dalam tab yang di atas itu yang di browser. Misalnya kalian membuka Google Chrome, kalian membuka YouTube, pasti ada tulisan di atas tuh, di atas browsernya. Ada YouTube, ada Chrome dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bagian head itu berguna untuk panggil posisi, panggil koneksi. Misalkan kita akan memanggil koneksi CSS, kita akan memanggil koneksi JS, atau kita akan memanggil beberapa library ataupun yang lain sebagainya. Dan di sini di bagian body, di bagian badan tentunya ya teman-teman, ini adalah tampilan yang akan kita tampilkan. Jadi di sini akan terlihat semua di dalam bodinya. Kira-kira apa yang akan kita tampilkan? Jadi di dalam head kita kasih judulnya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu tentunya ini menggunakan bahasa Inggris ya, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Kita enter di sini. Nah, kalian boleh tulis titel apa yang kalian mau. Misalkan kita akan belajar yang namanya teks. Atau kita tulis ini belajar teks. Nah, canggih bukan? Nah, di sini ada yang namanya open tag dan close tag. Ingat ya, teman-teman. Open tag dan close tag. Nah, open tag dan close tag ini bisa dibilang adalah satu kesatuan bagaimana caranya kita membuat kerangka. Ya, seperti kamu membuat tenda lah ya. Tenda itu pasti ada tiang pancangnya, teman-teman ya. Taruh di kanan, taruh di kiri. Ya, minimal 2. Biar kita bisa bikin yang namanya tenda. Lalu di sini kita lihat perbedaan antara open dan close. Nah, close ini yang bedain adalah cuman ada yang namanya garis miring, ya. Garis miring. Dan yang kedua adalah di dalam bagian body. Nah, di dalam bagian body kita akan belajar bagaimana cara menulis sesuatu, memberikan gambar, lalu memberikan konten-konten yang akan kita perlukan ke depannya. Nah, terus Sir, apakah kita bisa posisikannya seperti ini? Kalau posisikan seperti ini tentu bisa, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita selalu posisikan di sebelah kanan, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini, teman-teman. Makin ke kanan. Ya, memang dia akan masuk ke bagian tag-nya, tapi terlalu panjang ke kanan. Makanya, tadi saat saya mulai untuk coding, saya akan selalu tag ke bawah. Tapi ada beberapa momen kita nggak harus enter ke semua ke bawah ya. Ini preferensi kalian masing-masing, lebih suka bacanya itu gimana, ke kanan atau ke bawah, ataupun kita bisa kombinasikan seperti ini. That's it. That's for this content.
konten selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat H1, paragraf, dan lain sebagainya. So, see you next on next video. Bye-bye.